Barang siapa yang dia berdoa samaniyata asrah marrah, barang siapa yang membaca doa ini dengan doa ini sebanyak 118 kali, qudiyat hajatuhu kainatan makanat, maka segala cita-citanya, segala hajatnya, segala harapannya Allah kabulkan kapan saja dia mau. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bil ummi fid darain amin. Ya rabbal. Wa bi sanadihi an Jabir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat Bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal mashriq wa sakanatir riyah wa hajal bahr wa asghatil bahaimu bi adaniha wa rujimati syayatin minas sama wa halafallahu bi izzatihi la yusamma ismuhu ala syai'in illa syafah wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa burika fi wa man qara'aha dakhala al jannah. Dengan sanadnya tersambung kepada Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata ketika turun Bismillahirrahmanirrahim maka mendung berjalan ke arah timur dan angin diam dan lautan bergelombang, berombak. Binatang-binatang khusyuk terdiam. Setan-setan terkutuk dari langit. Dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang sakit lalu disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, illa safah, kecuali Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Dan tidaklah sesuatu dibacakan atas sesuatu, dan tidaklah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim atas sesuatu kecuali Allah berkahi sesuatu tersebut. Dan barang siapa yang membacanya Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi di sini dikatakan bahwasanya ketika Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka mendung itu lari ke timur, berjalan ke timur, dan angin-angin terdiam seolah-olah tidak ada dimensi ruang. Ombak-ombak bermunculan dan binatang-binatang terdiam tenang mendengarkannya. Setan-setan juga terkutuk dari langit, ya, terjatuh dari langit. Dan Allah bersumpah, tidaklah Bismillahirrahmanirrahim bacakan kepada orang yang sakit, maka Allah akan sembuhkan penyakitnya. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit jangan lepas dari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Dan tidaklah sesuatu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim maka Allah akan berkahi sesuatu tersebut. Dan ketika kita membacanya dengan ikhlas Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Wa bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an yunjiyahu Allah min az-zabaniyah 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha 19 harfan liyaj'al Allah bi kulli harfin minha najatan lahu min wahidin minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia ingin Allah selamatkan dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, malaikat Zabaniyah, ya,
malaikat Al-Gojo yang siap menghukum dan memukul. Jumlahnya ada 19, maka bacalah dia Bismillahirrahmanirrahim, karena jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Kenapa? Supaya Allah jadikan setiap hurufnya, satu hurufnya itu adalah penyelamat dari setiap malaikat zabaniyah yang jumlahnya 19. Masya Allah, luar biasa. Wahukia, dan diceritakan anna syaitana, sesungguhnya setan saminan istaqbala syaitanan mahzulan. Ada diceritakan setan yang gemuk berjumpa dengan setan yang kurus, kering. Faqala samin lil mahzul, maka setan yang gemuk bertanya kepada setan yang kurus, araka fil halah, aku melihat kamu, kenapa kondisi kamu ini kok jadi kurus padahal dulu gemuk? Maka setan yang kurus menjawab, inni musallatun alayya rajulun idza dakhala baitahu qala bismillahirrahmanirrahim wa idza kharaja qala bismillahirrahmanirrahim wa idza qama qala bismillahirrahmanirrahim wa idza qa'ada qala bismillahirrahmanirrahim wa idza akala qala bismillahirrahmanirrahim wa idza syariba qala bismillahirrahmanirrahim fa akunu hariban minhu daiman. Aku ini nggak bisa menguasai yang kurus. Aku terkalahkan dengan hamba Allah yang kurus, hamba Allah ini. Aku nggak bisa menguasai dia. Manusia ini aku nggak bisa. Kenapa? Dia masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Dia mau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Dia bangun dari duduknya atau dari tidurnya juga baca bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia makan juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia minum juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka aku selalu terhalang untuk berkawan dengan dia. Aku selalu lari dari dia karena dia selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya, mau makan ucapin bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kamu nggak diganggu oleh saya. Insya Allah kamu tidak dibarengi makannya oleh setan dan tidak ikut-ikutan makan bersama kamu. Ya, tidak ikut-ikutan makan bersama kamu. Terutama pasien-pasien yang ada gangguan sihir, gangguan non medis, baik itu sihir, baik itu khadam, baik itu keturunan, baik itu tumbal, baik itu ain atau yang lainnya, maka betul-betul lebih ditekankan lagi, lebih diharuskan lagi dia makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Di dalam tubuhnya ada jin, di dalam tubuhnya banyak setan. Ketika dia makan tidak baca bismillahirrahmanirrahim, maka jin dan setannya yang ikut makan. Kamu kurus, jin kamu gemuk. Kamu kurus kering, setan kamu gemuk gendut kenyang. Makan banyak 10 piring tiap hari. Minum banyak 1 galon 1 hari. Tapi enggak gemuk-gemuk. Kenapa? Karena setanmu yang makan. Karena jin kamu yang makan. Masya Allah. Sama saja kamu ngempani setan, ngempani jin, melihara jin di tubuh kamu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama kurus kering, minggat dari badan kamu. Kenapa? Enggak ikut makan. Ini hadis Nabi kok. Masa nggak percaya sama hadis Nabi? Cerita ini Nabi bercerita, ya, diceritakan, ya, diceritakan hikayah di sini. Hikayah setan gemuk dan setan kurus. Kenapa kok kamu bisa kurus padahal kamu sebelumnya gemuk? Gitu. Ternyata orang itu, manusia itu selalu apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Loh,
Pak Yai, kalau saya misalnya mau mabok bismillahirrahmanirrahim, setan ikut mabok enggak? Kamu enggak baca bismillah saja, kamu baca bismillah, baca apapun ya setan ikut mabok. Karena apa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu dosa. Mau bermaksiat, mau mabok, bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Mau mencuri, mau nipu, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nipu, mudah-mudahan nggak ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mencuri, mudah-mudahan nggak ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngerampok, mudah-mudahan nggak ketangkep. Ini dosa. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau selingkuh, mudah-mudahan nggak ketahuan istri. Ini dosa. Tetap setan itu, kamu sudah jadi setan. Nggak perlu setan yang nemenin kamu ya, kamu setannya, kamu jinnya. Masya Allah. Apa-apa bismillah. Ini bismillah. Kalau orang sudah biasa seperti itu, maka nanti pas dia kaget atau latah, pastinya dia berzikir. Begitu jatuh, bismillah. Bukannya latah, jatuh, alah, jatuh, jatuh, begitu. Kalau dia kaget atau apa, maka yang diutarakan itu zikir yang setiap saatnya dia baca. Begitu. Nah, kemudian yang kurus ini bertanya kepada yang gemuk, "Araka saminan fi hadhil hal?" Terus aku lihat kamu nih gemuk, padahal dulu kamu kurus. Kok bisa? Kenapa? Qala inni musallatun ala rajulin yadkhulu bil ghafla wa la yaqul bismillahirrahmanirrahim fa usyariku fi jami' hadha wa arkubu ala unuqihi kadaba. Aku kenapa kok gemuk padahal aku kurus? Iya, soalnya aku bisa menguasai orang itu. Dia masuk rumah lalai nggak baca bismillah. Dia mau tidur juga lupa nggak baca bismillah. Dia makan nggak baca bismillah. Dia minum nggak baca bismillah. Maka aku menemani dia di semua keadaannya dia. Aku menungganginya dia di lehernya seperti kendaraan atau seperti binatang yang aku kuasai. Begitu. La ilaha illallah. Masya Allah. Mau bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Mau kawin, bismillahirrahmanirrahim. Bukan mau pacaran, mau kemana? Mau ketemu pacar, pakai helm, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini pakai helmnya bismillah, apa mau ketemunya bismillah? Nah, bahaya. Setiap keadaan dia bismillahirrahmanirrahim, maka dia terlindung dari gangguan jin dan setan, terutama pasien. Wajib itu hukumnya, ya. Dia harus ditekankan lagi. Faidatun, satu faedah. Qala ba'dul arifin al-akabir, berkata sebagian orang arif yang tokoh besar orang arif, ya. Seorang arif besar, manda'a bihadzal doa, barang siapa yang dia berdoa dengan doa ini mi'atan wa samaniyata asrah marrah, barang siapa yang membaca doa ini dengan doa ini sebanyak 118 kali, qudiyat hajatuhu kainatan makanat, maka segala cita-citanya, segala hajatnya, segala harapannya Allah kabulkan kapan saja dia mau. Oh, dahsyat. Penting ini. Barang siapa yang dia berdoa dengan doa ini 118 kali, maka hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat apapun dan kapanpun dia mau. Kainatan makanat, hajat apa saja. Hajat yang akan datang atau hajat yang sekarang, Allah akan kabulkan. Apa itu? Wa huwa doa bismillahirrahmanirrahim.
yaitu ini doanya bismillahirrahmanirrahim. Wa wahada, yaitu Allahumma inni as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yassir amri wasrah sadri ya man huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf alif lam mim alif lam mim Allah alif lam mim sad alif lam mim ra alif lam mim ra ha mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bismillahil haibah wal qudrah bismillahil jabarut wal azamah ij'alni min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muqarrabin al mukhbitin waj'alni minhum ya rabbal alamin. Sebanyak 118 kali. Ya Allah. Doanya tadi ya bismillahirrahmanirrahim, kemudian ya Allah, sesungguhnya aku memohon dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim, dengan kebenaran bismillahirrahmanirrahim, dengan kewibawaan bismillahirrahmanirrahim, dengan kedudukan bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah kedudukanku, mudahkan urusanku, lapangkan dadaku. Wahai zat huwa kafaya ain sad ila akhirih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan nama kehebaan dan kekuasaan, dengan nama Jabarut dan keagungan, jadikan aku termasuk hambamu yang bertakwa, ahli taat kepadamu, yang dekat kepadamu, yang beribadah tulus kepadamu. Jadikan aku termasuk mereka ya Rabbal Alamin. Wahai zat yang mengatur seluruh alam. Masya Allah. 118 kah? Berat Pak Ustaz, berat Pak Kiai. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ya sudah, gitu aja kok repot. Kamu ini sakit parah. Kamu nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging, ya, nasinya juga nggak boleh nasi biasa, harus nasi lembek, bubur. Yang boleh kamu cuma boleh makan tempe sama tahu saja, sudah. Sampai kapan dok? Sampai sembuh. Kalau sembuhnya 3 tahun, ya kamu makan itu selama 3 tahun. Nggak mau dong? Kenapa aja? Kan saya maunya suiki, kan saya maunya sate sapi, kan saya maunya terong, kan saya maunya telur balado, kan saya maunya sayur asam, kan saya maunya iga bakar, kan saya maunya sate kambing, kan saya maunya gulai, kan saya maunya sop buntut. Nggak mau capek, nggak mau berusaha, tapi maunya enak-enakan, padahal dia butuh, padahal dia sakit, gitu. Maka apapun yang dianjurkan oleh dokter, oleh tabib terhadap anjuran dan pantangan dia, maka si sakit itu, orang yang sakit dan pasien itu harus mengikuti resep dan anjuran dari dokter. Nggak mau susah, tapi maunya pengen mudah dan pengen cepat sembuh. Pokoknya saya harus sembuh. Saya nggak mau. Saya berobat, saya harus berusaha, saya sudah capek-capek,
dan saya sudah jauh-jauh pokoknya saya harus sembuh, maka dia lupa kepada Allah, bahwa semua yang mengatur Allah. Dokter yang dia datangi, tabib yang dia datangi bukan Allah, bukan Tuhan, tapi wasilah dari ikhtiar. Kalau kamu meyakini dan menekan-nekan ikhtiar atau sabab itu harus memenuhi keinginanmu, harus mengabulkan keinginanmu, maka sama saja kamu meyakini sabab tersebut dan melupakan Allah. Nah, ini nggak bagus, ini tidak bagus. Begitu, paham ya? Nah, ini nggak masuk ke rumah sakit, dok, saya maunya kamar yang AC dan ada TV-nya, ada kulkas, juga ada laptop, ada wifi-nya juga, dan juga kamar mandinya di dalam, dan ada kolam renangnya, juga ada tamannya, dok. Kalau saya nggak mau itu, saya nggak mau berobat sama dokter. Dan satu hal, dokter, saya paling nggak suka disuntik, jadi jangan macam-macam suntik saya ya, nanti saya penjarakan kamu. Penyiksaan diri ya, pelecehan seksual misalnya, buka saya nggak mau. Jangan buka cadar saya, jangan buka pakaian saya, itu penistaan dan pencabulan, pelecehan seksual. Saya akan laporkan dokter nanti. Saya nggak mau pokoknya. Dan juga dok, satu lagi, saya nggak mau obat-obatan yang pahit rasanya. Saya mau obat itu rasa anggur, rasa stroberi, rasa apel, rasa jeruk. Ingat itu dokter ya, ingat itu, awas ya. Dan jangan mengganggu saya. Kalau saya lagi tidur jangan sekali-kali membangunkan saya. Nanti saya akan laporkan ke polisi ya, mengganggu ketenangan orang. Awas dok, paham dokter ya? Nah, ini dokternya yang sakit, dokternya yang sakit. Kenapa? Ditekan sama pasien. Dan pasiennya ini pasien gendeng ya, pasiennya pasien gendeng. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah, doa itu bagus sekali. Waraitu ba'dal arifin, terakhir, aku melihat sebagian orang arif billah kataba menulis anna man qara'a tis'ata asar marrah, barang siapa yang membaca 19 kali ai bismillahirrahmanirrahim, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim 19 kali, summa qara'a hadza du'a al-madhkur awalan, kemudian dia membaca doa tadi di awal ya, hasala asraran azimatan, maka akan menghasilkan rahasia-rahasia yang agung, wa khairat jasimah, dan kebaikan-kebaikan yang banyak, wa fi fadlil basmalah mayatul hasr wa yasur istiqsa'u qadrihi ala rijal al-fuhul fa kaifa ala man mislina, wa man arada ziyada ala ma dhakarna falyatruku min al-kutub al-mutawwalah, wa fil khatir ananiya ala ma'na al-basmalah wa irabiha, lakin hifna al-malal wa la muradna ila al-ityan bi ba'd al-fadail liman waffaqahu Allah taala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim sangat banyak sekali ya penulisnya, ini hanya menyingkat saja sudah panjang ya. Maka hendaknya kamu ayuhan nadhir bil kutubil mudawwana fi hadha sya'n, wa dzakarnaha huna fil adkar mutaqaddimat al bakhar qalil min kathir, wa qad dzakarna al-'abid fi insha'at Ahmad bin Zain al-Habsi fi kitab alladhi ala al-fath al-mu'adham tarafan min dhalik, wa kadhalika sahib al-qirtas wa ghayruhuma, wa kadhalika Syekh Abdullah bin Sa'ad Adnab fi dhalika fi syarh fath al-basair. Ya, kalau kamu ini memperhatikan apa yang aku sebutkan di dalam kitab ini dan apa yang aku jelaskan sebelum-sebelumnya, itu adalah sedikit dari yang banyak. Ya, Al-Arif Billah Syihabuddin Ahmad bin Zain Al-Habsi juga pernah menuliskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit di kitabnya beliau. Demikian juga Sahibul Qirtas. Ya, juga demikian Syekh Abdullah bin Sa'id Adnab juga menjelaskan tentang Bismillah di dalam kitabnya Fathul Basair.
Maka inilah tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim dari zikir yang ke berapa itu 9, bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr masyiatillah. Maka besok akan dijelaskan tentang alhamdulillahnya, ya, bismillah dan alhamdulillah akan alhamdulillahnya akan dijelaskan besok insyaallah. Dan masih panjang lagi pembahasan ini, panjang betul ya. Pembahasan bismillah saja itu ada beberapa lembar. Mungkin kalau diterjemahkan ya dari kitab ini ya tentang bismillah alhamdulillah itu, kalau diterjemahkan bisa sekitar 50 sampai 7 halaman yang tentang bismillah saja. Kemudian nanti alhamdulillah juga tebal. Kemudian nanti lebih panjang lagi al khair wa syarr bi masyiatillah, ini lebih panjang lagi. Jadi kalau diterjemahkan tentang zikir bismillah alhamdulillah al khair wa syarr bi masyiatillah itu bisa mencapai 250 halaman kalau ditulis terjemahannya. Ya, 200 halaman sampai 300 halaman tentang zikir bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Allah akbar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.